Selanjutnya kita akan belajar mengenai letak unsur dalam SPU ya. Coba kita lihat untuk misalnya ini Ne nih, ini Ne ya. Coba dilihat. Ne dia punya nomor atom 10. Kita lihat letaknya di mana ini. Nah, kita tadi sudah belajar tentang golongan dan periode. Berarti Ne letaknya di golongan apa ini? 8A. Golongan 8A. Ne terletak di golongan 8A dan periode berapa ini? Periode 2. Jadi untuk menuliskan golongan pakainya angka Romawi. Ne terletak di golongan 8A periode 2. Kita berlatih lagi untuk misalnya Na nih, Na natrium. Di mana ini letaknya? Na terletak di golongan 1A periode 3. Jadi kayak sistem koordinat pada matematika, ada garis vertikal, ada garis horizontal. Misalnya lagi ini nih, Ba, barium. Ini letaknya di mana ini? Barium letaknya di golongan 2A periode 6. Satu lagi untuk klor. Klor letaknya di golongan 7A periode 3. Jadi yang vertikal ini golongan 7A, yang horizontal periode ke-3. Itu kalau misalnya kita melihat SPU-nya. Bagaimana kalau kita tidak melihat SPU? Kita bisa menentukan letak unsur suatu zat, letak suatu unsur dalam SPU dengan melihat konfigurasi elektronnya. Jadi nanti elektron valensi atau elektron yang ada di kulit terluar itu akan sama dengan golongannya dan jumlah kulitnya akan sama dengan periodenya ya. Coba kita lihat untuk 10 Ne berarti kita bikin konfigurasinya dulu, masih ingat kan ya tadi konfigurasi 10 Ne berarti Ne punya nomor atom 10 atau jumlah elektron 10. 2 ada di kulit pertama ya. 8 ada di kulit kedua. Masih ingat urut-urutannya tadi? Kalau konfigurasi elektron kan 2, 8, 18, 32, 50 dan seterusnya kan ya. Ini urut-urutan jumlah elektron maksimum pada masing-masing kulitnya. 10 Ne berarti 2 di kulit pertama, 8 di kulit kedua. Kita lihat elektron valensi. Ini elektron valensi elektron yang ada di kulit terluar. Berapa ini elektron valensinya? Elektron valensinya 8. Berarti dia terletak di golongan 8A. Ne terletak di golongan 8A. Kemudian kita lihat jumlah kulitnya. Jumlah kulitnya ada berapa? Jumlah kulit ini kulit 1, ini kulit 2, berarti ada 2 kulit ya. Berarti jumlah kulitnya 2. Karena jumlah kulitnya 2, berarti dia terletak di periode 2. Ya. Golongan 8A periode 2. Jadi elektron valensi ini 8 ini menunjukkan golongan, kemudian jumlah kulitnya menunjukkan periode. Coba kita cek untuk Ne di golongan 8A enggak? Ini Ne golongan 8A periode 2. Cocok ya? Cocok. Kita lihat contoh lagi untuk 56Ba. Coba kita lihat nih 56Ba ya. Kita bikin konfigurasinya 56Ba. 2 di kulit pertama, 8 di kulit kedua, 18 di kulit ketiga. Coba kita hitung ini 2 tambah 8 tambah 18, 28 ya. 56 berarti masih sisa berapa? Masih sisa 28 ya. Di sini 28, kita nggak boleh menuliskan valensi elektron valensi 28, berarti kita pecah. 28 kita pecah, jadi mana yang terdekat dengan 28? Kita pilih 18. Ya kan? 28 kita pecah jadi 18 dan 10. 10 masih lebih besar dari 8, berarti kita pecah lagi ya, berarti kita pecah 2 kali. Yang 10 kita pecah lagi, kita lihat angka yang terdekat dengan 10 mana? 8. Berarti kita pecah jadi 8 dan 2. Kita jumlah ini 28 tambah 18 tambah 8 tambah 2, jumlahnya 56.
berarti dia terletak di golongan berapa? Kalau golongan lihatnya ini yang terakhir, golongan 2A. Kalau periode kita lihat jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, periode 6. Kita cek MBA terletak di golongan 2A periode 6, pas ya sama golongan 2A periode 6.